Suramadu, geng. Bisa deh ya. Bagaimana mungkin dua air laut yang berada dalam satu perairan menolak bersatu dan membuat lautan seperti terbelah, serta menampilkan dua warna? Apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Kekuatan apa yang menuntun burung merpati bersujud di depan Ka'bah? Dan teori apa yang bisa menjelaskan keajaiban bunga-bunga yang hanya bermekaran saat mendengar azan maghrib? Lalu apa hubungan semua keanehan ini dengan kitab suci Al-Quran? Malam ini, Misteri Dunia akan mengisahkannya. Video ini telah menggegerkan jagat maya. Coba perhatikan. Adalah sebuah keajaiban yang sulit dipercaya ketika dalam satu perairan menampilkan dua warna air yang berlainan. Perbedaan ini membuat laut seperti terbelah dua. Satu sisi berwarna biru tua, bagian yang lebih luas didominasi warna hijau toska. Fenomena ini sebenarnya bukan barang baru. Pertemuan air laut yang tidak menyatu meski berada dalam perairan yang sama juga terlihat di beberapa tempat, salah satunya di Teluk Alaska. Seperti diketahui, teluk yang menjorok di antara dua negara Amerika Serikat dan Kanada ini mempertemukan air dari Samudra Pasifik dan air dari Laut Bering. Anehnya, kedua air laut itu membawa ciri khas masing-masing dan tak menyatu. Perbedaan itu terlihat membentang panjang dari semenanjung Alaska ke Alexander Archipelago di ujung Samudra Pasifik. Sebelumnya, fenomena pertemuan air laut yang tidak menyatu juga sempat menghebohkan media sosial. Setelah seorang fotografer bernama Ken Smith membagikan foto hasil tangkapannya. Dalam foto yang beredar terlihat air laut Mediterania di pantai selatan Spanyol tidak menyatu ketika bertemu dengan air Samudra Atlantik di Selat Gibraltar. Air laut Mediterania berwarna biru tua, sementara air Samudra Atlantik tampak hijau kecoklatan terang. Meski perpaduan dua warna ini terlihat indah, tetap saja menimbulkan rasa penasaran. Tidak saja di luar negeri, keajaiban ini pernah pula terjadi di perairan Nusantara. Yang pertama terlihat di bawah jembatan Suramadu. Suramadu, geng. Pernah pada satu ketika air di bawah jembatan yang menghubungkan Madura dengan Surabaya menampilkan dua warna yang membuat laut seperti terbelah. Penampakan hampir serupa juga terjadi di Laut Aceh Singkil. Karena dipandang ganjil dan aneh, pendapat masyarakat pun terbelah. Ada yang meyakini kalau perbedaan warna air laut tersebut terjadi akibat pencemaran limbah. Namun tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan pesan spiritual dalam kehidupan manusia. Sains dan ilmu pengetahuan sebenarnya telah menjelaskan terjadinya fenomena tersebut secara teoritis ilmiah. Dijelaskan bahwa tidak menyatunya dua air laut di Teluk Alaska tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kepadatan air, suhu, dan salinitas atau tingkat kadar garam masing-masing. Air dari Samudra Pasifik sama seperti jenis air laut pada umumnya yang asin dan memiliki kadar garam tinggi. Sedangkan air laut di Bering berasal dari gletser atau es yang mencair yang merupakan jenis air tawar. Perbedaan juga kentara antara air laut Mediterania yang hangat, tinggi garam, dan lebih pekat dibanding Samudra Atlantik. Karenanya ketika air laut Mediterania memasuki Laut Atlantik melalui Selat Gibraltar, air laut ini tetap tidak berubah. Air dari Atlantik mengalir di atas arus Mediterania yang lebih asin dan berat, sehingga kedua air laut itu tidak bisa tercampur. Pun dengan fenomena yang disebut sebagai halocline.
yang terjadi di Selat Madura diklaim sebagai fenomena umum yang terjadi di daerah Bangkalan. Ahli kelautan menyebutkan munculnya garis pemisah yang membuat laut seperti terbelah dua terjadi akibat pertemuan arus air tawar dan air asin di laut yang memengaruhi kadar garam pada air. Ilmu fisika menguatkan fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini dengan gaya yang disebut tegangan permukaan, di mana air dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan massa jenis. Karena perbedaan massa jenis ini, tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Karena ada densitas yang berbeda dan sangat dipengaruhi oleh salinitas, itu yang kemudian perbatasan garisnya yang disebut sebagai halocline. Nah, itu bisa terjadi secara horizontal garisnya atau secara vertikal di bawah laut. Sebetulnya fenomena itu adalah fenomena yang umum terjadi tidak hanya di luar negeri, tetapi di lautan Indonesia juga bisa terjadi. Karena Selat Madura itu sebetulnya pada zaman sebelum es mencair itu adalah danau. Jadi danau yang kemudian yang tenggelam. Nah, di Selat Madura katakanlah ketika Juli sampai dengan Agustus itu ada massa air yang densitasnya sangat tinggi itu dari arah Selat Makassar yang kemudian dia berbelok ke arah Laut Jawa. Sebagian tentunya ada yang masuk ke Selat Madura. Keganjilan yang telah menyeret ilmuwan untuk meneliti sesungguhnya bukan hal aneh dalam perspektif Islam. Jauh sebelum munculnya teori ini itu serta pendekatan ilmu fisika terkait pertemuan air laut yang tak menyatu, kitab suci Al-Quran sudah lebih dahulu mengabarkannya. Fenomena tersebut dalam Islam bisa dipahami sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Namun di dalam Al-Qur'an juga fenomena ini tentang bertemu dua lautan ternyata telah diterangkan oleh Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan." Ya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, ini bentuk dari tanda kebesaran Allah Subhanahu. Yang ini tentang penampakan cahaya merah misterius di Lautan Pasifik. Seorang pilot bernama Dustin Maggard telah mengambil gambar penampakan cahaya merah misterius berpendar di tengah lautan saat pesawatnya melintas di atas Samudra Pasifik. Gambar yang dibagikan ke jejaring media sosial viral dan menuai tanggapan ramai. Aneka asumsi liar berhamburan dari yang menduga berasal dari lokasi militer, invasi alien, hingga akibat erupsi berapi bawah laut. Saat melihat fenomena aneh itu, sang pilot mengaku bingung. Ia menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang menyeramkan. Pada saat peristiwa itu tertangkap kamera, tak ada badai pada rute yang dilaluinya, sehingga cahaya itu kemungkinan besar bukan berasal dari kilatan petir. Satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan kala itu, cahaya berasal dari letusan gunung berapi di bawah laut. Karena wilayah yang dilalui merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire dunia yang membentang sekitar 40.000 km dari Peru hingga Kepulauan Pasifik. Bentangan sepanjang itu menjadi rumah bagi 452 gunung berapi. 75% diantaranya adalah gunung berapi aktif. Namun seorang pakar cuaca bernama Neil Jacobs memberi penjelasan yang cukup rasional dan mudah diterima akal. Ia mengungkapkan bahwa asal dari cahaya merah itu merupakan sinar yang ada di kapal besar penangkap ikan. They were commercial fishing vessels that were fishing for Pacific Sari using very bright red arrays of LED lights. Meski demikian, ketakutan sang pilot tak dapat disalahkan. Para peneliti sendiri bahkan telah banyak menemukan bukti kebenaran adanya api yang muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala.
Mungkin fenomena letusan-letusan gunung api bawah laut terdengar ajaib. Akan tetapi buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah menulis kalau awal mula ditemukannya api di dalam lautan ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Para ilmuwan yang menjelajahi Samudra bahkan terkejut ketika menemukan banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut. Dan gunung-gunung api di dasar samudera bahkan jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan gunung-gunung api di atas daratan. Di bawah laut sana kemungkinannya itu bukan api, tetapi dia lahar atau lava. Jadi lavanya itu dia yang kemudian membara begitu ya. Tapi kemudian ketika si lavanya dia kemudian keluar dari cerobongnya, kemudian mengalir ke bawah ya. Tapi karena dia posisinya berada di bawah dasar laut, maka dia akan cepat kemudian dia cepat istilahnya memadam begitu ya. Tetapi yang masih di dalam cerobong sana kemungkinan dia masih membara, sehingga dia memanaskan air, sehingga kalau kita lihat di lubang-lubang hidrotermal itu dia akan mengeluarkan juga seperti asap ya, seperti asap, tetapi ini asap di bawah laut ya. Sebelum manusia menemukan fakta ini dan adanya teknologi canggih untuk observasi bawah laut, kitab suci Al-Quran ternyata telah lebih dulu menjelaskan fenomena sains tersebut. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah yang terdapat dalam surah At-Tur ayat 1-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini kata ulama ahli tafsir, ayat ini menjelaskan tentang lautan yang diluapkan apinya. Ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah menahan arus air tersebut sehingga tidak menggenangi seluruh permukaan bumi. Dan ternyata di dalam lautan tersebut api yang menyala-nyala terus. Inilah temuan paling spektakuler yang sempat menggemparkan dunia. Sebuah fenomena alam sungai dengan karakter air tawar yang berada di dalam laut dengan air asin. Sungai bawah laut ini berada di kedalaman sekitar 35 meter. Fenomena yang sangat menakjubkan ini pertama kali ditemukan oleh seorang oceanografi dari Prancis, US Cousteau. Sungai bawah laut merupakan sebuah fenomena langka yang acap kali memunculkan perdebatan di kalangan peneliti. Salah satunya mengklaim bahwa fenomena ini terjadi lantaran ada halocline. Sungai bawah laut ini seperti dipisahkan sebuah dinding tak kasat mata antara air asin dan air tawar. Hal yang disebabkan oleh perubahan kadar garam yang berpengaruh terhadap kepadatan air, sehingga ketika air asin dan air tawar bertemu, akan muncul semacam pembatas di antara keduanya. Akan tetapi, beberapa hal berpendapat bahwa sungai di bawah laut itu tidak pernah ada. Warna gelap atau kecoklatan yang ditemukan dan menyerupai sungai dianggap sebagai lapisan gas hidrogen sulfida dan bukan air tawar. Agak berbeda pandangan antara yang namanya sungai bawah laut ya dengan kemudian halocline. Ini agak sedikit berbeda. Jadi begini, yang namanya ketika masa air laut yang kadar garamnya lebih rendah, artinya dia lebih ringan. Ketika lebih ringan, maka dia akan serta-merta dia akan berada lebih di lapisan permukaan. Sementara kalau air laut yang kadar garamnya lebih tinggi atau salinitas lebih tinggi, dia akan biasanya menyusup ke bawah. Kalau misalnya yang di Meksiko tadi, di bawah itu, apakah memang betul itu adalah air tawar yang berada di bawah permukaan laut? Itu yang saya belum paham secara teori.
gitu ya. Yang ditakutkan adalah betul tadi bahwa itu adalah suatu gas hidrogen sulfida, di mana itu adalah memakan oksigen, artinya tidak ada oksigen di bawah. Kemungkinannya juga tidak ada organisme yang hidup di situ begitu. Kalau misalnya ada penyelam yang masuk ke situ sangat berbahaya. Kalau terhirup ya, dia bisa sangat mematikan. Sesungguhnya sekitar 14 abad silam Al-Quran telah menjelaskan fenomena yang sedemikian itu. Seperti yang tersurat dalam Al-Furqan ayat 53, fenomena aneh bin ajaib ini juga telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi marajal bahraini, hadza 'azbun furat, wa hadza minhul jaj, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjur." Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membiarkan dua laut mengalir berdamping. Yang ini tawar dan segar, dan yang lainnya sangat asin, lagi pahit. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan antara keduanya, antara yang tawar dan yang asin tersebut, dinding dan batas yang tidak tembus. Dan ini kan sudah hadir, dijelaskan kepada umat manusia 14 abad yang lampau, dan ternyata ditemukan pada abad Subhan, kuasa Allah Subhanahu. Pada akhirnya tak ada keganjilan yang tak ada penjelasannya. Kemajuan ilmu pengetahuan manusia menemukan teori dan dalil ilmiah dari sederet fenomena yang diperlihatkan alam. Telah dijelaskan bagaimana air laut yang sama bisa terbagi dua, atau api yang menyala di dalam lautan, serta keberadaan sungai di bawah laut. Namun sebagian keanehan yang lain tetap saja sulit dicerna akal. Tentang hewan yang bersujud hingga bunga yang mekar seiring kumandang azan. Siapa nyana, rupanya semua pertanyaan dari fenomena, keganjilan, dan bahkan ketidakmungkinan telah dijelaskan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Yang demikian adalah keajaiban dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran, bahkan selalu relevan dengan zaman, serta terpelihara keasliannya sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu sampai kiamat nanti. Semuanya itu merupakan ayat-ayat kauni. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tunjukkan dan Allah demonstrasikan kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya menyadari betul tentang kekuasaan Allah Subhanahu. Dengan demikian, artinya jika manusia mereka betul-betul menghayati tentang ayat-ayat kauniyah tersebut, tentu mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang jauh lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, karena mereka setiap saat hanya dalam kondisi merenung akan kebesaran demi kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Dan semoga kita jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dalam kondisi merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkat ketaatan. Suramadu, geng. Sering Jadi misteri ya, terseret iya. di kolong langit. Sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Subhanallah. شوف كيف الحمامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.